Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan laporan kegiatan orientasi PPPK Angkatan 4 oleh Jenderal Arifin SPD. Profil: Nama Jenderal Arifin SPD, Jabatan Guru Kelas 6, tempat tugas di SDN 1 Pamengkang. Adapun latar belakang orientasi P3K, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjadi titik awal perubahan pengelolaan kepegawaian di Indonesia. Dalam undang-undang tersebut diatur bahwa aparatur sipil negara terdiri dari pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kehadiran pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja diharapkan dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja berdasarkan ketentuan pasal 39 sampai dengan pasal 44 PP PPPK diatur bahwa setiap PPPK berhak mendapatkan pengembangan kompetensi paling lama 24 jam pelajaran dalam 1 tahun masa perjanjian kerja. Pemberian pengembangan kompetensi tersebut dapat dilakukan dengan mempertimbangkan hasil kinerja pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersangkutan. Perangkat Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, visi dan misinya. Visi: terwujudnya Kabupaten Cirebon yang berbudaya, sejahtera, agamis, maju, dan aman. Misi: mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan adat istiadat. 2. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan, dan ekonomi. 3. Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika. 4. Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional, dan regional yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah. 5. Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional. Adapun struktur perangkat pemerintah daerah Kabupaten Cirebon yang tertera pada bagan berikut ini. Adapun perangkat Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon terdapat pada lampiran ini. Baik, selanjutnya struktur organisasi SDN 1 Pamengkang. Visi dan misi SDN 1 Pamengkang. Visi sekolah: terwujudnya peserta didik yang beriman, cerdas, terampil, mandiri, dan unggul dalam iptek. Misi sekolah: menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman ajaran agama. 2. Mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan. 3. Mengembangkan minat, bakat, dan potensi peserta didik. 4. Membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. 5. Mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun struktur organisasinya dimulai dari kepala sekolah, Subadika SPD, Komite Sekolah Insinyur Jaja Sutisna, Guru kelas 1 Juhati SPD, Guru kelas 2 Widaningsi SPD, Guru kelas 3 Bambang Setiawan SPD, Guru kelas 4 Eva Solihah SPD, Guru kelas 5 Opi Sofia SPD, Guru kelas 6 terbagi 2, 6A Jenderal Arifin SPD dan 6B Vivi Widaningsi SPD.
Guru PAI Novia Tiara Ayu Lestari SPD, Iksan SPD, Guru Penjasken Hendra Marantika SPD, Operator Sulistyo Egi Esos, dan Penjaga Jenar Abidin. Selanjutnya, rencana strategis sekolah. 1. Meyakinkan guru dan karyawan melalui rapat dinas tentang pentingnya kualitas belajar siswa. 2. Kinerja sekolah dimonitor secara formal dan reguler dalam kurun waktu tertentu 2 kali setahun dan informasi dikumpulkan dan dianalisis secara teliti untuk memperbaiki pelaksanaan dan proses pendidikan dari waktu ke waktu. 3. Kepala sekolah, guru, dan tenaga administrasi mempunyai komitmen untuk bersama-sama menilai kondisi sekolah secara kritis. 4. Pemantauan, pengkajian, dan pelaporan kemajuan belajar siswa dilakukan melalui suatu proses yang sistematis dan terencana. 5. Program inti berdasarkan skala prioritas, program peningkatan mutu dari sekolah dikomunikasikan ke semua pihak komunitas pendidikan. 6. Komunitas pendidikan mempunyai kepercayaan kepada sekolah dan mengakui komitmen sekolah terhadap peningkatan mutu. Itulah rencana strategis sekolah. Rencana aksi perubahan yang akan saya lakukan adalah yang pertama, kegiatan meningkatkan hasil belajar siswa materi globalisasi melalui media pembelajaran interaktif Quizzes pada siswa kelas 6 SDN 1 Pamengkang dengan tujuan 1. Meningkatkan pemahaman siswa, 2. Meningkatkan motivasi siswa, 3. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa materi globalisasi. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa menunjukkan sikap aktif dalam pembelajaran. 2. Siswa mampu menganalisis materi globalisasi dengan baik. 3. Siswa mampu menjawab pertanyaan dengan benar. Waktu perolehan di bulan November tahun 2023. Yang kedua, kegiatan meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 6 melalui keyakinan kelas. Tujuan kinerjanya yang pertama, meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Yang kedua, meningkatkan kesadaran pentingnya nilai kebaikan dalam kehidupan. Yang ketiga, meningkatkan kedisiplinan siswa. Adapun indikator pencapaiannya, yang pertama, siswa mampu memahami tentang nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan. Yang kedua, siswa mampu mulai terbiasa melaksanakan aturan kelas. Yang ketiga, siswa mampu menunjukkan sikap kedisiplinan. Adapun waktu perolehannya adalah di bulan Januari tahun 2024. Dari rencana aksi perubahan ini, saya sudah mencoba mensimulasikan dalam video berikut ini. Selamat menyaksikan. Stick note ya, stick note ini ya, kalian tuliskan, Pak, misal, Pak saya pengen kelasnya apa nih, udah, kelasnya pengen bersih, tertib dan sebagainya, sesuai dengan impian masing-masing. Bisa dipahami? Siapa? Oke, baik. Kalau siap paham, Bapak minta bantuan satu orang untuk membagikan ini. Nel, minta bantuan Nel, bagikan. Silakan diisi apa impian kelas kalian yang kalian harapkan. Tidak usah interpretasi itu sesuatu yang tidak harus dikasih tahu siapa yang nulis ini ya. Tidak perlu. Cukup kalian harapkan impian kelas kalian. Kembalikan saja tentunya ya. Silakan langsung tulis. Nanti kalau sudah ditulis, silakan tempelkan ke sini. Maju, tempelkan. Boleh langsung, yang tertib ya. Maju satu-satu, jangan bergerombol. Silakan tempelkan. Ya. Ya, tempel. Baik, ya itu impian kalian. Setiap orang punya impian pasti ya. Setiap orang punya impian dan impian itu akan kita sepakati bersama hari ini. Mau seperti apa impian itu kita jadikan sebagai keyakinan kelas kita bersama. Baik, sudah beberapa orang menempelkan hasilnya.
Yang sudah duduk kembali, ya. Yang sudah nempel duduk kembali, silakan. Baik, luar biasa ya, anak-anak ya, anak-anak hebat nih. Ya. Kayaknya impiannya sudah sangat benar-benar ingin disampaikan ya, berarti impiannya apa saja. Baik, ya, udah semua ya? Sudah semua? Oke, ini Bapak rapikan dulu ya. Biar rapi. Ini sudah ditempelkan. Silakan coba meminta satu orang yang mau membacakan impian teman-temannya di depan teman-temannya di depan kelas ini. Ada yang mau? Cuk, langsung angkat tangan. Kalau kita tolong satu orang dibacakan. Boleh? Siapa? Langsung angkat tangan. Bapak kasih bintang kebaikan yang mau. Ya. Ayo. Bintangnya berapa? Bintangnya banyak berapa? 5. Boleh 5. Ayo, ayo. Isara boleh. Ya. Isara, mangga. Silakan. Ananda Isara akan membacakan impian teman-temannya. Ya. Yang pertama baca Isara. Bapak tidak menghalangi di sini. Bacakan yang keras. Saya mau kelas ini tertib dan tentram. Tertib dan tentram. Apalagi? Saya ingin kelas ini bersih. Bersih. Aku ingin kelas ini menjadi bersih dan rapi. Bersih dan rapi. Kelas pengen indah dan tertib. Indah, tertib. Saya mau kelas ini wangi, bersih dan tertib. Wangi, ada tambahannya wangi. Ingin piket berjalan. Tiket. Oke. Saya mau kelasnya bersih dan wangi. Masih sama, bersih dan wangi. Bersih dan wangi. Sama ya. Saya mau kelas ini bersih dan tertib. Kelas bersih dan rapi. Ya. Kelas menjadi bersih. Kelas ini bersih dan wangi. Bersih dan Biar wangi. kelas ingin kelas selalu bersih. Kelas ingin selalu wangi, tertib dan tidak ribut. Tidak ribut dan Kelas tertib. ini wangi, harum, bersih dan tidak jorok atau kotor. Ya, contohnya pengen bersih-bersih ya. Rapi. Aku ingin kelas ini tertib dan rapi. Saya ingin kelas ini tertib bersih. Ya. Aku ingin kelas ini rapi. Ingin damai, aman. Aman, tambahannya damai. Saya ingin kelas yang bersih dan rapi. Saya mau kelas ini tertib. Tertib. Aku mau kelas ini bersih. Kelas bagus, bersih, wangi, rapi. Ya. Menjadi tertib, anak-anaknya nurut, bersih, wangi, rajin. Nurut, rajin, oke. Aku ingin kelas ini tertib dan bersih. Oke, tepuk tangan untuk Isara. Oke, itu impian-impian kalian terhadap kelas kalian, khususnya di kelas 6 ini ya. Nah, dari impian itu kita sepakati biar impian-impian itu dapat terwujud melalui keyakinan kelas ya. Bapak tulis dulu di sini. Keyakinan kelas. Oke. Ya. Apa sih keyakinan kelas? Ya. Keyakinan kelas itu nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebaikan yang harus kita pegang, harus kita junjung tinggi untuk mewujudkan impian tersebut. Ya. Impian-impian tersebut dapat kita wujudkan kalau kita mau bekerja sama dalam keyakinan kelas. Ya. Apa saja sih Pak keyakinan kelas itu? Misal, contoh, supaya nggak ribut. Di sini kan ada kalian tidak ribut, ya kan? Aman. Berarti keyakinan kelasnya supaya nggak ribut harus saling apa? Harus saling menghargai. Ya, yang lain lagi belajar, kamu juga harus belajar. Saling menghargai. Yang lain nggak ribut, kamu juga tidak ribut. Yang lain lagi fokus mendengarkan penjelasan gurunya, kalian jangan ribut. Itu
namanya saling menghargai. Baik, itu yang pertama. Kita harus saling menghargai. Gitu, ya. Saling menghargai, pintar ya. Nah, di impian kalian juga kalian pengen kelasnya bersih, kelasnya tidak jorok yang tadi disebutkan ya, tidak kotor. Berarti kita harus saling menjaga kebersihan. Nah, kebaikan itu yang harus kita terapkan. Berarti yang kedua, saling menjaga kebersihan. Ya, saling menjaga kebersihan. Nah, di kelas yang kalian impikan tadi juga Bapak melihat ada tentang kelasnya tertib, ya, wangi, ya, tidak ribut, ya. Berarti apa nilai-nilai kebaikannya? Saling menghargai, supaya tidak ribut, supaya bisa bersih, supaya piket. Harus saling apa? Harus saling apa? Piket tuh supaya jalan saling apa? Piket saling menolong, saling. Piket itu sendirian apa? Banyakan? Nah, kalau banyakan harus saling gotong royong atau disebut juga saling bekerja sama. Ya, itu yang keyakinan harus kita gitu ya, saling bekerja sama. Ya. Karena piket adalah bukan sendirian. Jadi harus bekerja sama. Itu nilai-nilai kebaikan yang harus kita terapkan. Ya. Nah, di impian lagi kalian ada tentang mana ya tadi ya? Harus nurut, tadi Bapak lihat tuh. Harus nurut, ya, nurut ke siapa? Pasti nurut ke Bapak, Ibu guru, ya. Nah, berarti kalau harus nurut, tertib, rapi, damai, aman, wangi, maka kita harus saling apa? Kalau guru kalian saling menghormati, ya, kepada orang yang lebih tua itu harus menghormati. Menghormati ini bukan berarti hormat begini, bukan, ya. Tapi menghormati itu beri salam, ada tugas-tugas yang dikerjakan, nurut, ya. Bapak Ibu guru pun menghormati kalian. Hormatnya bagaimana? Ketika belajar saling bertanya jawab, ya. Kalian mau ini Pak, mau itu, kita bekerja sama, ya. Berarti saling menghormati, ya. Ya, selain saling bergotong royong, nah ketika ada tugas dari Bapak Ibu guru kalian, tentu tugas itu tidak hanya yang berkelompok saja, ada tugas yang dikerjakan sendiri. Nah, berarti kalau kerja sendiri tidak sebaiknya apa? Kita harus apa? Bertanggung jawab dan mandiri. Ya, itu nilai kebaikannya. Bertanggung jawab dan mandiri. Oke, kita tulis lagi di sini ya. Mandiri. Nah, dan satunya bertanggung jawab. Baik, itulah keyakinan kelas yang kita yakini bersama dan bisa kita jalani bersama. Sepakat? Sepakat? Kalau sepakat, Bapak minta kalian tanda tangani kesepakatan kelas di sini. Satu orang, pakai pulpen saja yang kecil-kecil. Ada yang 28 orang, harus bisa sayang bisa. Sudah kelas 6 sudah tanda tangan, ya. Bisa ya? Nanti berurutan saja, jangan langsung maju semua, ya. Berurutan. Silakan dari Alma dulu. Alma, silakan. Di sini Alma. Tanda tangan saja. Tanda tangan. Setelah itu Insya-Allah nyambung ke sini, terus mengulang seperti itu. Nah, di sini Alma. Sini tanda tangan nih. Enggak apa-apa sini. Nah. Silakan, Alma selesai langsung Isaura. Dipercepat Alma.
Ya, oke, lanjut. Coba ya belajar membuat sekarang. Kalian nanti kelas 6 ujian pertama, ya. Kalau nggak bisa dari sekarang nanti nggak bisa Ya, di sampingnya terus. Baik ya. Lanjut. Ya. Lanjut, Karisa. Lanjut, gini. Mesti. Setelah itu terakhir Fadli ya. Fadli. Alvin duduk kembali. Dari bawah aja nggak apa-apa. Baik, silakan Fadli duduk kembali. Baik, terima kasih anak-anak semua. Kita sudah sepakat bahwa keyakinan kelas di kelas kita yang pertama saling menghargai. Yang kedua saling menjaga kebersihan. Yang ketiga saling bekerja sama. Yang keempat saling menghormati. Yang kelima saling berdoa. Yang keenam yang ketujuh baik. Sepakat? Sepakat, mari kita laksanakan keyakinan kelas ini secara bersama, bertanggung jawab bersama agar kelas ini dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, indah, wangi, ya, disiplin, ya. Keyakinan itu harus kita jalankan bersama. Sampai di sini ada yang tanyakan? Ada tanyakan tidak? Tidak ada. Kalau tidak ada, Bapak akhiri membuat keyakinan kelas ini. Jangan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawaban kalian angkat deh, angkat ini. Oke. Bapak pindai, angkat dulu. Kamu udah? Udah? Bapak pindah ya. Oke. Dan langsung muncul nih jawabannya. Ayo, ajak. Yang lain? Tanggapan, oke. Ini Bapak. Oke. Jawabannya sudah semua. Oke. Pindai, oke, apa, oke semua, oke ya, ini langsung pindai jawabannya, ada gambarnya langsung. Oke, menjawab yang tinggi, jawabannya 3, yang belakang terutama ya. Oke, 25 tanggapan, 20 mahasiswa betul ya, karena dia nggak berangkat ya. Oke, jawab. Ya, apakah di sana muncul? Oh. Nih, jawabannya adalah di sininya ya. Tuh, di sini yang jawab tuh, muncul perintah nama. Ya. Alvan, Langit Anam, Alifia, 600 poinnya, berarti yang ke bawah itu yang jawab salah ya. 10 orang benar, 12 orang salah, 12. Berarti
13 ya, bertanggapan. Oke, siap ya. Ini muncul, bentar, cek. Tuh, jalan. Silakan. Kalau sudah siap, angkat jawabannya. Angkat jawabannya kalau sudah siap. Ayo cepetan. Halo. Ayo udah siap. Dari sini. Alma, awak dilihat itunya jawabannya A, B atau C. Sudah siap angkat? Alma angkat. Angkat. Oke, siap. Alma kebaca. Daini kebaca. Ayo kebaca, Asa kebaca. Baik, kita kebaca, dia kebaca, Asa kebaca. Lelia kebaca. Andini kebaca. Isyaura kebaca. Ayo, ini mana yang cepetan? Mana yang mana? Cepat. Oke. Langit kebaca, Pak Aris kebaca. Ini kebaca, kita kebaca. Apan kebaca, oke lanjut. Kebaca, oke. Kebaca semua, oke. Bertanggapan. Kita cek jawabannya. Ya, jawabannya adalah D. Ya. Apa jawabannya, Pak? Jawabannya adalah D. Ya, kecuali yaitu kalimatnya yang panjang. Oke, ya. Tuh, ini jawabannya adalah D. Tadi mana kalimatnya yang panjang ya? Oke, lanjut. Sudah siap ya? Pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya. Ayo, angkat jawabannya. Angkat jawabannya. Itu kecuali ya, berarti yang salah. Angkat jawabannya. Sudah, bagian ini lagi. Siap, kamu angkat. Yuk, angkat. Oke, Alma kebaca. Daini kebaca. Ayu ada kebaca. Alivia, Lydia kali baca. Lelia kebaca. Lelia coba yang benar. Ya kebaca. Andini, Isyaura, Langit, Paris, ini kebaca. Ya kebaca Alvin, Tito, Akbar. Oke kebaca semua. Sini hijau kebaca. Oke kebaca. Ada Alif yang benar Alif. Nah teruskan. Oke ya. Alif. Oke, 25 tanggapan benar ya. Jawabannya adalah apa itu? Ini di sini jawabannya adalah membeli sepeda motor. Ini pertanyaan berikutnya nih. Udah lanjut. Ya. Oke. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tuh. Jika apa itu, Pak? Pak, jika apa? Tadi sudah siap. Sudah angkat jawabannya. Angkat. Boleh dari sini dulu, boleh dari sini. Angkat. Angkat. No, terbaca. Juli terbaca. Ayo terbaca semua. Dari terbaca. Oke terbaca. Terbaca. Ini terbaca. Oke. Terbaca Dini, Syawra terbaca. Media terbaca, Kaya terbaca. Oke terbaca. Ini terbaca. Oke. 2 tanggapan jawab. Ya, hampir 18 orang menjawab dengan benar. Tuh, menyalakan lampu jika hari sudah siang. Kecuali kan? Soalnya kan? Yang bukan kan? Oke. Lanjut, Ilyas Pinto menduduki peringkat pertama. Sampai di sini ya yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hasilnya sudah sangat luar biasa ya, banyak yang bisa menjawab. Bapak ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kesimpulan dari seluruh rangkaian laporan orientasi P3K Angkatan 4, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Bab 1 Pasal 1 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Sebagai langkah awal diterimanya pegawai PPPK dalam melaksanakan tugas pemerintahan, maka dilaksanakan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahun 2023 yang dimasukkan untuk membekali peserta dengan pengetahuan, sikap, dan perilaku tentang nilai dan etika pada instansi pemerintah dalam mendukung pelaksanaan tugas jabatannya dalam mendukung pencapaian visi misi organisasi. Sehingga dengan adanya pelatihan ini diharapkan menjadikan ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif, dan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Sampai di sini pemaparan laporan orientasi PPPK Angkatan 4 tahun 2023. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.